Senyawa turunan alkana yang akan kita bahas selanjutnya adalah asam karboksilat dan ester. Nah, yang pertama kita bahas itu asam karboksilat dulu. Asam karboksilat memiliki gugus fungsi RC♯2O♯1OH. Bisa juga dituliskan dalam singkatnya yaitu RCOOH. Nah, rumus umum untuk asam karboksilat itu adalah CnH2nO2. Untuk penamaannya sendiri, asam karboksilat ini cukup identik di mana semua senyawanya akan ditambah kata asam di depan dan OAT di belakang. Aturan yang pertama kita pelajari dulu IUPAC. Nah, di aturan IUPAC ini tahap pertama masih sama seperti sebelumnya, itu cari dulu rantai utama atau rantai induknya yang merupakan rantai terpanjang, tapi gugus fungsi itu termasuk di dalam atau gugus fungsinya itu udah masuk, bukan hanya dilewati. Kenapa begitu? Karena gugus fungsi harus dapat nomor 1. Jadi nomor satunya dimulai dari gugus fungsi RCOOH. Selanjutnya cari alkil atau cabangnya. Nah, masih sama seperti sebelumnya, kalau cabangnya itu sama, diberi awalan di tri, tetra, penta, dan seterusnya. Kalau beda, kalian urutkan sesuai abjad atau alfabet. Jadi A duluan, B, C, dan seterusnya. Aturan yang keempat itu kalian beri namanya. Nah, di sini namanya itu tulis dulu nama asam di depan, kemudian kalau dia bercabang tulis nomor cabangnya, lalu nama cabang dan nama rantainya atau nama rantai induk dan ditambah akhiran OAT. Inilah aturan untuk penamaannya. Nah, kita coba di contoh senyawa C, ada 6 nih C-nya. Kita lengkapin gugus fungsinya di ujung. Lalu di sini cabangnya CH2, CH3, CH3, CH3. Kemudian di sini CH2, CH3 dan kita lengkapi atom H-nya CH, CH, CH3. Dah. Yang pertama kan cari rantai induk nih. Apakah rantai induknya dari sini ke sini atau dari atas sini turun ke bawah? Ya, yang benar adalah yang atas turun ke bawah ya. Kenapa? Kan tadi syaratnya gugus fungsi itu harus masuk dalam rantai dan diberi awalan atau nomor 1. Jadi kalau kita tadi ambil yang satunya, itu gugus fungsi nggak masuk di rantai utama atau rantai induk. Nah, rantainya ternyata jumlahnya ada 7. Terus ini cabang-cabangnya. Ada 2 macam cabang nih. Ada cabang etil dan ada cabang metil. Kalau begitu kita pakai aturan penamaan alkilnya. Tulis dulu asam, lalu di nomor berapa ada cabang. Cabang etilnya nomor 2, jadi 2 etil, 3,4,5 trimetil. Nama rantai induknya heptanoat. Kita tambah akhiran oat. Contoh yang kedua C dan ini COOH. Di sini CH2, CH3, CH2. Rantai induknya apakah yang lurus atau belok? Kalau lurus kita dapat 4, kalau turun ke bawah kita dapat 5. Berarti kita ambil yang ke bawah, yaitu dapat 1, 2, 3, 4, 5 atom C, 5 rantai. Nah, CH3 ini adalah cabangnya, yaitu metil. Maka penamaannya asam 3 metil pentana, yaitu 5 tambah akhiran oat, pentanoat. Asam 3 metil pentanoat. Nah, kalau kalian perhatikan setelah nama cabang itu nggak ada nomor rantai atau nomor gugus fungsi kan? Kenapa? Karena nomor gugus fungsi itu selalu di nomor 1, jadi dia nggak perlu lagi kita tulis. Nggak perlu ditulis 3 metil 1 pentanoat, langsung aja 3 metil pentanoat. Selanjutnya aturan
trivial. Pada aturan ini, penomorannya kembali menggunakan simbol alfa, beta, gamma, theta. Jadi, untuk cabang nomor 2 atau cabang yang berada di rantai nomor 2 itu alfa, 3 beta, 4 gamma, 5 theta. Kemudian untuk deret rantainya atau nomor rantai induknya itu sedikit berbeda dengan yang biasanya, yaitu berbeda dengan deret alkana. Dia hampir serupa dengan aturan trivialnya aldehid, yaitu kalau C1 itu namanya adalah asam formiat. Asam formiat. Kalau C2 itu asam asetat, C3 asam propionat, C4 asam butirat, C5 asam valerat, C6 asam kaproat, C7 itu asam enantat, C8 adalah asam kapriat, C9 asam pelargonat, dan yang terakhir C10 asam kaproat. Nah, inilah deret trivial untuk rantai asam karboksilat ya. Jadi kalau kita buat nama di contoh yang sebelumnya nih, contoh yang asam 3-metil pentanoat, itu kalau kita buat jadi namanya asam 3-nya kita ganti jadi beta, jadi asam beta metil valerat. Pentanoatnya kita ganti jadi valerat. Nah, contoh yang sebelumnya tadi nih asam 2 etil 3,4,5 trimetil heptanoat. Kita ganti menjadi asam nomor 2 jadi alfa etil, beta, gamma, theta, trimetil heptanoat itu kita ganti jadi enantat. Berarti trimetil enantat. Nah, inilah nama trivialnya. Nah, kita masuk ke turunan yang selanjutnya yaitu ester. Gugus fungsi ester ini serupa atau hampir mirip dengan karboksilat, yaitu hanya itu diganti jadi R aksen, jadi RCOOR. Bisa ditulis kelihatan tangannya, bisa juga enggak ya. Rumus umumnya pun sama. Kenapa? Karena dia nanti akan berisomer fungsi dengan asam karboksilat. CnH2nO2 sama dengan asam karboksilat. Oke, untuk penamaannya, tata nama yang pertama pastinya aturan IUPAC. Di aturan IUPAC ini masih sama seperti sebelumnya, jadi pasti cari rantai induk, cabang, dan lain sebagainya. Penomorannya dekat sama gugus fungsi. Jadi gugus fungsi RCOOR ini nantinya akan kita bagi dua nih kalau penamaan IUPAC. Dari RCOO itu namanya adalah alkanoat dan R aksennya itu alkil. Nah, penamaannya itu dibalik jadi alkil, alkanoat. Kita langsung ke contoh aja biar paham. Jadi contohnya kita punya senyawa CH3, CH2, COO, CH3. Dari CH3 ke COO itu adalah alkanoatnya kan. Sedangkan CH3 ini adalah alkilnya, yaitu namanya metil. Nah, rantainya atau alkanoatnya ini jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi namanya adalah metil propanoat. Nah, karena dia jumlahnya 3, propana ditambah akhiran oat, metil propanoat. Lanjut ke contoh yang rantainya itu punya cabang. CH3, CH, CH3, CH2, CO, O, C2H5.
C2H5-nya ini adalah R aksennya, yaitu etil. Kemudian ini adalah rantainya. Nah, CH3 yang di bawah ini cabang yang ada di rantai. Jadi bedakan ya cabang rantai sama R aksen. Jumlah rantainya itu 4. Lalu untuk penamaannya kita mulai dari nama etil dulu. Atau nama alkil, R aksennya etil, lalu nomor cabang 3, nama cabangnya metil, dan nama rantai butana tambah akhiran awat, yaitu butanoat. Aturan selanjutnya trivial. Di aturan trivial ini kita kembali lagi menggunakan deret C1 sampai C10-nya asam karboksilat, yaitu yang ada formiat dan kawan-kawannya. Penomorannya pakai simbol alfa, beta, gamma, theta. Dimulai dari nomor 2 alfa, 3 beta, 4 gamma, 5 theta. Nah, kita langsung ke contoh nih biar paham. Contoh senyawa CH3, CH2, CH, CH3. Lanjut di sini CH. Di atasnya ada CH3. Kemudian C rangkap 2O, O, CH3. Oke. CH3 yang di sebelah O ini R aksen, yaitu etil. Kemudian rantai induknya yang ini, dan CH3 di sini dan di atas adalah metil atau cabang yang ada di rantai induk. Nah, ini alfa, beta, gamma, theta. Jadi namanya adalah etil di alfa dan beta. Jadi alfa, beta di metil. Kemudian nama rantai induknya 5 itu valerat. Nah, kalau kita beri nama trivial di contoh yang sebelumnya, yaitu di metil propanoat, itu akan berubah menjadi karena dia nggak ada cabang, jadi langsung aja nih metil. Nah, metil propanoat itu kalau di aturan sebelumnya adalah propionat. Kalau etil 3 metil butanoat, nama trivialnya jadi etil, alfa, beta, gamma, berarti ini beta, metil, butanoat itu jadi butirat. Selesai. Selanjutnya reaksi-reaksi asam karboksilat. Nah, reaksi yang pertama itu adalah reaksi asam karboksilat dengan logam, di mana nantinya akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Pola reaksinya itu RCOOH ditambah L-nya ini nanti logam, kemudian berubah menjadi RCOOL ditambah setengah H2. Contoh senyawa CH3COOH yaitu asam etanoat atau asam asetat ditambah logam natrium. Nah, natriumnya akan menyerang atom H, jadi hanya lepas, maka berubahlah menjadi CH3COONA ditambah setengah H2. Namanya natrium etanoat. Yang kedua, reaksi penetralan atau asam tambah basa menghasilkan garam dan H2O. Pola reaksinya RCOOH ditambah basa hidroksida BOH, nanti B-nya ini akan menyerang H dan H-nya akan berpasangan dengan OH membentuk H2O. Jadinya ini RCOOB ditambah H2O. Nah, contohnya kita bisa pakai senyawa CH3CH2COOH, yaitu namanya asam propanoat ditambah dengan basa KOH atau kalium hidroksida. Nah, kalau ini ditambah KOH, apa yang akan terjadi? Ya, K-nya akan menyerang H, kemudian atom H-nya akan berpasangan dengan OH. Jadi ini seperti substitusi sih sebenarnya.
Nah, berubah menjadi CH3CH2COOK ditambah H2O. Namanya kalium propanoat dan air. Reaksi yang ketiga adalah reaksi esterifikasi atau reaksi pembuatan ester. Nah, untuk reaksi ini polanya adalah RCOOH atau asam karboksilat ditambah R-aksen atau bisa juga ditulis R aja, ROH. Nah, ROH ini gugus fungsinya alkohol, berubah menjadi RCOOR aksen ditambah H2O. Jadi reaksi esterifikasi itu sebenarnya reaksi penambahan asam karboksilat dengan alkohol. Ini direaksikan, maka jadilah senyawa baru yaitu ester. Nah, contoh senyawanya kita bisa pakai contoh asam karboksilat CH3COOH atau asam etanoat. Kita tambah dengan C2H5OH. Ini asam etanoat, C2H5OH itu adalah etanol. Nah, berubah menjadi CH3COO C2H5. Jadi C2H5-nya pindah posisi atau bertukar posisi dengan atom H. Atom H-nya berpasangan dengan H2O. Jadi ini R-aksen, ini alkanoatnya. R-aksennya etil, terus alkanoatnya di sini jumlahnya 2. Jadinya itu kalau 2 adalah etanoat, maka namanya etil etanoat. Sebenarnya bisa nih triknya, kalian ambil nama dari etil. Ini nama trivialnya etanol ya, etil alkohol, kemudian kalian ambil ujungnya dari nama asam, jadinya etil etanoat. Reaksi yang keempat adalah reaksi dengan PCl5 menghasilkan alkana karboklorida. Nah, pola reaksinya RCOOH ditambah PCl5 akan menghasilkan senyawa RCOCl ditambah POCl3 ditambah HCl. Jadi ada 3 senyawa hasilnya ya. Nah, contoh kita pakai senyawa asam karboksilat CH3COOH, yaitu namanya adalah asam asetat atau etanoat ditambah PCl5 menjadi CH3COCl ditambah POCl3 ditambah HCl. Reaksi yang kelima adalah reaksi asam karboksilat dengan NH3 atau amonia menghasilkan amida. Pola reaksinya RCOOH ditambah NH3. Nah, ini akan menjadi senyawa RCO, NH2 dan H2O. Nah, contoh senyawanya adalah CH3 CH2COOH ditambah NH3 menjadi CH3CH2CO NH2 dan H2O. Oke, kita lanjut ke reaksi-reaksi ester, yaitu reaksi yang pertama ada reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis ini ternyata adalah kebalikan dari reaksi yang ada di asam karboksilat, yaitu reaksi esterifikasi. Pola reaksinya RCO OR aksen ditambah H2O akan terjadi substitusi atau pertukaran di mana atom H menggantikan posisi R aksen dan R aksen akan berpasangan dengan OH di H2O. Nah, maka senyawanya berubah menjadi RCOOH ditambah R aksen OH. RCOOR ini kan gugus fungsinya ester. Nah, sedangkan setelah bereaksi dengan air berubah menjadi asam karboksilat dan alkohol.
Kalau dibalik, ini merupakan reaksi esterifikasi di mana asam karboksilat ditambah alkohol menjadi senyawa ester. Contoh, kita pakai senyawa ester CH3CO O CH C2H5 ditambah H2O menjadi CH3CO OH ditambah C2H5OH. CH3COO C2H5 itu namanya etil etanoat, berubah menjadi asam etanoat dan ini etanol. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi saponifikasi atau nama lainnya itu reaksi penyabunan. Jadi kalau mau buat sabun bisa nih pakai reaksi ini. Polanya RCOOR ditambah basa natrium hidroksida atau NaOH, terjadi substitusi lagi atau pertukaran, Na-nya menggantikan R aksennya sama OH. Jadilah senyawa RCOONA dan R aksen OH. Ini senyawa esternya dan ditambah NaOH menjadi senyawa natrium alkanoat. Lalu R aksen OH ini adalah gugus fungsi alkohol. Jadi reaksi penyabunan itu reaksi sampingnya atau hasil sampingnya ada alkoholnya. Nah, contoh kita pakai senyawa ester CH3COO CH3 ditambah dengan natrium hidroksida menjadi CH3COONA ditambah CH3OH. Yang ini adalah senyawa ester metil etanoat natrium hidroksida berubah menjadi natrium etanoat dan reaksi samping metanol. Nah, inilah reaksi-reaksi yang ada di ester dan karboksilat. Selanjutnya, sifat dan kegunaan. Jadi, pada asam karboksilat itu titik leleh dan titik didihnya tinggi karena dia punya ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara atom H dengan unsur FON. Nah, ikatan hidrogen di asam karboksilat itu ada di O dan H atau OH. Lalu suku rendah atau rantai pendek itu mudah menguap dan berbau tajam. C yang jumlahnya sedikit ya. Itu disebut suku rendah. Kemudian semakin banyak jumlah atom C, maka semakin sukar menguap, lalu bersifat polar dan mudah larut dalam air. Tapi pada suku tinggi itu sukar larut dalam air, karena saat suku tinggi itu sifatnya udah non-polar. Untuk ester, titik didih dan titik lelehnya lebih rendah dari asam karboksilat, karena ester nggak punya ikatan hidrogen. Semakin tinggi suku rantai, semakin tinggi juga titik didih dan titik lelehnya. Nah, pada suku rendah atau C yang lebih pendek, mudah menguap dan berbau harum atau berbau sedap atau wangi, seperti parfum. Nah, pada suku tinggi itu bersifat non-polar dan sukar larut dalam air. Kenapa? Karena air itu sifatnya polar. Lanjut ke kegunaannya. Pada asam karboksilat, yaitu asam formiat, rumusnya itu HCOOH. Itu sebagai zat penggumpal lateks dan zat desinfektan. Asam formiat ini berada atau dihasilkan dari semut atau ulat. Lanjut ke asam etanoat atau nama trivialnya asam asetat. Biasa kita kenal sebagai asam cuka makan. Nah, yang dipakai untuk di dapur itu yang 25%. Kalau yang 100% itu untuk pembuatan plastik dan lem. Sedangkan asam propionat dan benzoat itu digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Lanjut ke kegunaan ester.
Nah, untuk ester ini pada suhu rendah itu sebagai essence atau pemberi aroma pada makanan dan minuman. Contohnya amil asetat. Nah, di amil asetat ini dia adalah aroma pisang. Rumus kimianya itu CH3C rangkap 2O CO C5H11. Ini yang disebut amil asetat. Oktil asetat yaitu aroma jeruk CH3C rangkap 2O O C8H17. Rumus senyawa untuk oktil asetat. Kemudian etil butirat yaitu untuk aroma nanas, itu rumus kimianya adalah C3H7 C rangkap 2O O C2H5 etil butirat. Yang terakhir, amil valerat atau aroma apel, rumus kimianya C4H9 C rangkap 2O O C5H11. Inilah rumus amil valerat. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis kolom komentar. Sampai jumpa.